Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih banyak karena pada pagi hari ini kami masih punya kesempatan untuk berkumpul di rumah-Mu. Kami masih punya kesempatan untuk memuji nama-Mu Tuhan, ucap syukur kalau kami boleh menikmati puji-pujian bersama dengan saudara-saudara kami, menaikkan pujian hanya bagi nama-Mu. Nama-Mu yang mulia, nama-Mu yang begitu baik, yang sudah memelihara kami sepanjang minggu ini. Dan ketika pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau boleh sertai kami. Engkau boleh sertai setiap hati yang sudah hadir pada saat ini, sehingga kami punya hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang kekal, firman yang hidup, firman yang menjadi sebuah tuntunan dalam kehidupan kami. Juga sertai hamba-Mu ini Bapa, di tengah ketidaksempurnaannya, untuk bisa terus memberikan terbaik bagi Tuhan, untuk pada saat ini Bapa, bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu yang datang daripada-Mu saja. Sertai kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Ya, ucap syukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita bisa memuji nama Tuhan. Gimana tadi rasanya? Full bahasa Jawa. Gimana Mbak Kakung Mbak Putri? Gimana? Apa Mbak Putri? Udah lama enggak ya? Kan kemarin pas lansia juga. Tapi kita udah lama kalau di hari Minggu rame-rame dan ucap syukur kalau tadi saya bisa merasakan terutama ketika nyanyi si Jiloro Telu, teman-teman bisa menyanyikan dengan semangat. Bagaimana kita mau derek Gusti dengan mantap, kita mau derek Gusti Yesus karena dalam Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Efesus. Tadi Bapak Ibu sudah baca, sudah mendengarkan dari bahasa Jawanya, dan jujur saya pas persiapan memang nggak mempelajari bahasa Jawanya, saya fokus ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunaninya. Dan ketika tadi saya mencoba nge-track dari ayat 11 sampai 22 sambil mendengarkan bacaan bahasa Jawa dari Pak Diakon, ada beberapa bagian yang ternyata penting banget. Ternyata dibahasakan di bahasa Jawa itu kita bisa mendapatkan satu hal yang baru, satu hal yang secara khusus di bahasa Jawa itu lebih dalam maknanya. Eh, Harapannya nanti saya ingat di bagian mana yang tadi Pak Diakon bacakan, tapi pada saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Nanti kalau saya ingat saya akan kasih tahu tentang itu. Dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 tentang menjadi satu di dalam Kristus. Kalau minggu lalu kita sudah dikupas habis, kita diberitahu masa lalu kita, bagaimana masa lalu kita dalam Tuhan Yesus adalah masa lalu yang kelam, bagaimana tanpa Tuhan Yesus kita itu adalah manusia yang penuh dengan dosa, bagaimana kita adalah manusia yang hina, dan kemudian kita menyadari bagaimana di dalam Tuhan Yesus, di tengah kehinaan kita, Ia mengangkat kita untuk bisa menjadi anaknya dan bisa duduk bareng bersama dengan Tuhan kelak di surga. Dan pada saat ini Bapak Ibu sekalian, Paulus menjelaskan suatu hal yang apa ya? Kalau kemarin itu fokusnya kepada hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, pada saat ini Paulus mau memberikan suatu hal yang berbeda. Namun jangan kaget kalau nanti ternyata Paulus akan mengingatkan pada kita lagi kondisi kita sebelum kita terima Tuhan Yesus. Karena polanya yang disebutkan oleh Paulus seperti itu. Namun sebelum lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, kita akan memperhatikan ada satu video dulu nih. Mas Bergas boleh tolong di next. Ya, nyampe nggak ya? Ini ada satu video tentang permainan bola. Mungkin bisa diklik kanan satu lagi, Mas Bergas, ini kayaknya nggak nyampe. Jadi ini ada 3 pemain bola profesional. Ini lihat merah-merah yang jalan-jalan sendiri nih. Ini ada 100 anak-anak yang dibagi ada jadi kiper, ada jadi back, jadi pemain tengah, ada penyerang. Dan kemudian kita lihat bagaimana kejar-kejaran gitu ya. Tapi 100 orang lawan 3 orang ini, 100 orang ini nggak bisa merebut bolanya sama sekali. Jajak muter-muter, sama ada Shinji Kagawa kalau nggak salah satunya. Diajak muter-muter, nggak dapat bolanya. Padahal ini berapa orang tadi? 100. Lawan berapa? 3. Tapi kita lihat ya bagaimana 100 orang ini tuh gerakannya amburadul. Ini mau nangkep aja, kiper lupa kalau kiper kali ya nggak ditangkap bolanya. Tapi 3 orang ini pemain profesional ini baik, nggak langsung digolin.
Dibawa lari dulu, bawa lari dulu, bawa lari dulu gitu ya. Yang lihat nih backnya ini lari-lari ngejar tapi nggak ada yang dapat. Terus ini sosok nyuruh lagi, oh ke sana, kejar. Ya udah dikejar, dikasih umpan jauh, tapi masih nggak langsung dibuang. Karena dia back tugasnya ngebuang bola ya. Ya, jadi kita ngelihat itu tentang sepak bola ada 3 orang lawan 100 orang itu, tapi 100 orang ini 100 anak-anak ini nggak bisa ngalahin si 3 orang itu. Nah kalau tentang sepak bola normalnya bukan 3 sama 100 orang ya. Normalnya berapa orang biasanya? Berapa? 11. Ya, namanya biasa disebut tim kesebelasan gitu ya. Dan kita tahu semakin ke sini tuh ya kita tahu mungkin ada nontonin timnas Indonesia kemarin-kemarin kayaknya ada kabarnya tapi saya nggak pernah ngikutin. Kemudian tapi kalau misalnya mungkin ada yang ngikutin tim sepak bolanya Solo, masih ingat nggak namanya apa? Apa? Persis Solo ya. Nah, ada Persis Solo. Kemudian kalau sekarang lagi peringkat satu siapa? Ada yang tahu nggak? Oh, nggak ada yang ngikutin ya? Puji Tuhan. Saya juga ngikutin soalnya. Jadi kita temenan nih. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak tim Indonesia aja ada Persis Solo, kemudian ada tim dari Semarang. Kalau Semarang apa? Ada yang tahu nggak? PSIS. Kemudian kalau di Jakarta ada Persija, di Bandung ada Persib, kemudian ada Persikabo, kemudian kalau di ya pokoknya macam-macam lah. Tapi kita melihat bagaimana mereka tuh terdiri di 11 orang. Dan semakin ke sini, kalau misalnya nanti teman-teman perhatikan, ternyata di tim-tim klub-klub mereka ini, nggak semuanya sekarang tuh orang Indonesia. Ada yang ngerekrut dari mana namanya, ada dari Pantai Gading, ada yang ngerekrut dari Amerika, ada yang ngerekrut dari macam-macam. Ada pemain luar negeri sekarang main di Indonesia. Tapi kita melihat ketika mereka itu nggak hanya pemain Indonesia, tapi ada pemain dari luar negeri. Tetapi ketika mereka dalam pertandingan, kemudian mereka udah berdiri di atas lapangan, 11 orang itu, mereka berdiri sebagai satu tim. Mereka punya satu tujuan, yaitu untuk nyetak gol di kandang lawannya. Kita melihat bagaimana dalam tim ini, walaupun latar belakang mereka berbeda-beda, ada yang orang Indonesia, ada yang orang Pantai Gading dari Afrika, kemudian ada yang dari Eropa, tapi ketika mereka berdiri di lapangan, mereka punya satu tujuan. Dan ketika mereka bisa bersatu hati untuk tujuan itu, akhirnya nanti mereka bisa cetak gol. Cetak gol lebih banyak dari lawannya sehingga mereka bisa menang. Dan begitu juga kita belajar dalam kehidupan kita nih, ketika kita hidup sebagai satu gereja, perlukah kita memiliki pengertian yang sama seperti tim bola tadi? Kalau tim bola tadi dari bermacam-macam latar belakang mereka bisa bersatu dengan satu tujuan, bagaimana dengan kita? Kalau kita menengok kiri kanan depan belakang, mungkin sama-sama orang Jawa. Tapi kalau kita bisa melihat, ada nggak yang di sini? Apakah di sini semuanya orang Pucang? Nah, ada yang orang mana lagi? Winong, ada yang dari eh, apa tempatnya Christine? Apa? Kebon Bimo, ada yang dari Karanggeneng. Bener ya? Bukawit di mana rumahnya? Apa? Oh, Karangbulu. Ya, terus ada dari Gurejo, ada dari Ngasem Rejo, ada dari Jakarta, ada yang dari Depok, ada yang dari Medan kemarin teman kita Mas Noel. Ada yang lebih jauh lagi? Ada? Ada yang pernah ke Kalimantan. Kita melihat latar belakang kita berbeda-beda. Tapi kita mau memperhatikan bagaimana sih harusnya kita bertindak sebagai seorang sesama orang percaya. Kalau kita melihat dari judulnya hari ini saja itu udah jelas menjadi satu. Tapi kita melihat menjadi satunya itu untuk satu tujuan. Kita lihat judulnya menjadi satu di dalam siapa? Kristus. Jadi kita mau mengingat walau apapun latar belakang kita, mungkin ada yang dari Penggung, ada yang dari Gumukrejo, ada yang dari Pucang, ada yang dari Tanjung Sari, tapi kita harus bersatu hati karena kita sudah disatukan di dalam siapa? Tuhan Yesus. Nah, kita akan mendalami itu dari ayat-ayat yang sudah ada yang tadi sudah kita baca dari Alkitab kita. Yang pertama, seperti saya sudah sampaikan tadi di awal, saya nyari titik yang pas. Mas Bergas, monggo. Satu-satu aja dulu. Ya, pertama kita akan memperhatikan kondisi awal kita ketika kita belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita kembali ke sini lagi. Yang pertama, kita mengingat bahwa kita bukanlah orang Yahudi. Kita bukan umat pilihan. Kita baca bersama-sama kondisi awal kita gimana? 1, 2, 3. Kita bukanlah orang Yahudi, kita bukan umat pilihan. Maksudnya apa sih? Kita coba lihat kalau dari 11 dikatakan, karena itu ingatlah
bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Jadi kita tahu kenapa ini jadi sangat penting. Karena di perjanjian lama kita tahu Tuhan memilih satu umat yang menjadi umatnya, yang dipilih, dan bagaimana ia akan dipakai untuk memberkat, yang akan diberkati oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Dan orang itu adalah orang Yahudi. Dan kita melihat ketika orang Yahudi jatuh dalam dosa, kemudian kita belajar kemarin kerajaan-kerajaan mereka itu diluluh lantakan oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan berjanji akan mengirimkan Mesias kepada bangsa Yahudi, penyelamat untuk bangsa Yahudi. Tapi kalau misalnya kita melihat penyelamat itu, kita tahu siapa namanya? Yesus Kristus. Dan kita mengingat bagaimana dulu dalam perjanjian lama memang dikatakan ditujukan bahwa penyelamat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dan kemudian ketika akhirnya nanti Tuhan Yesus turun ke dunia, kemudian ia udah mati di atas kayu salib dan naik ke surga, dan kemudian setelah itu kita tahu ceritanya Petrus membagikan kabar baik dan ada 3.000 orang percaya, dan kebanyakan 3.000 orang itu adalah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi yang jadi Kristen ini kita sebut orang Kristen Yahudi. Orang Yahudi yang berlatar belakang Kristen. Kita melihat bagaimana itu menjadi cikal bakal dari munculnya ayat ini. Jadi pada masa itu Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang Yahudi sudah banyak jadi Kristen, mereka merasa bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu hanya bagi mereka saja, yaitu orang Yahudi yang jadi apa? Jadi Kristen, orang Yahudi yang percaya Kristus. Dan kemudian banyak dari mereka yang menganggap orang-orang di luar Yahudi itu nggak layak untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Mereka bukan orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Jadi mereka menganggap cuma orang Yahudi saja yang bisa mendapatkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi orang Argosari bisa dapat keselamatan itu nggak? Nggak bisa. Menurut orang Kristen Yahudi. Jadi orang Pucang nggak bisa dapat, orang Tanjung Sari nggak bisa dapat, orang Gubuk Rejo nggak bisa dapat. Itu kita melihat bagaimana itu pun kondisi awal kita. Ketika kita belum terima Tuhan Yesus, kita tuh nggak masuk dalam hitungan. Saya ulangi ya. Sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita nggak masuk dalam hitungan sebagai orang-orang yang akan diselamatkan. Itu kondisi awal kita. Kemudian kita melihat, lanjut Mas Bergas. Yang pertama, kita tuh nggak dianggap. Kita coba lihat deh, ayat 11 bagian selanjutnya dikatakan, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Dan bahkan di dalam kondisi awal kita dulu, karena kita dulu bukan orang yang masuk dalam hitungan, kita itu diejek-ejek. Kalau misalnya sekarang kita hidup di zaman dulu ya, di zaman penulisan kitab Efesus ini, kita tuh akan direndahkan. Kita itu akan dianggap rendah oleh orang Yahudi, yang kita tahu di umur 8 hari mereka itu udah sunat. Di sini pada sunat semua belum? Oh, udah ya. Dan kita belajar orang Yahudi itu sangat menganggap penting sunat. Kenapa? Dalam konteks mereka, sunat itu menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Sunat itu menganggap bagaimana mereka sudah membuang bagian kotor dalam hidupnya dan mereka sudah layak untuk menyembah Tuhan. Sudah layak untuk jadi umatnya Tuhan. Sehingga ketika mereka ketemu orang-orang Yunani pada saat itu, dan orang-orang Yunani ini mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka tuh direndahin sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yunani itu nggak sunat. Beda sama orang Yahudi yang disunat pada hari ke-8. Jadi ada sebuah apa namanya, kita dulu termasuk orang-orang yang nggak dianggap, kita nggak masuk dalam hitungan. Dan kemudian kita coba perhatikan di dalam Paulus menyebutkan kondisi awal kita, tapi ternyata Paulus juga menyebutkan suatu prinsip penting dalam kehidupan kita tentang arti sunat itu sendiri. Kita coba perhatikan di sini. Dikatakan, saya baca di sini ya, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya apa nih? Sunat, kaum-kaum yang sudah disunat, yang sudah mengkhususkan dirinya buat Tuhan. Tapi kita coba lihat lanjutannya deh. Yaitu sunat apa nih? Lahiriah yang dikerjakan oleh tangan siapa? Tangan manusia. Jadi Paulus tuh nyebutin kalau cuma sekedar sunat, kulit katannya dibuang, itu katanya cuma sunat apa? Lahiriah. Cuma secara jasmani mereka membuang sesuatu dari tubuhnya. Tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan bukan hanya sekedar sunat secara jasmani,
Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana setiap orang percaya termasuk orang Yahudi dan kita sekarang itu harus yang disunat bukan kulit katanya tapi hatinya yang di apa? Sunat. Kalau misalnya kita perhatikan, saya minta anak muda tolong Mas Yosua, tolong buka Roma pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai 29. Kalau didapat bisa dibaca yang keras. Roma pasal yang kedua ayat 28 sampai 29. Monggo. Ya, dari sini kita bisa melihat Paulus tuh jelasin bahwa orang-orang Yahudi yang pada saat itu jadi Kristen tapi masih nganggap penting sunat dan nggak mau nerima teman-teman yang mau jadi Kristen lainnya, itu seakan-akan mereka masih cuma sekedar sunat biasa dan bukan sunat hati seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kita belajar juga dalam kehidupan kita. Mungkin kalau zaman sekarang jadi umat menunjukkan kita sebagai umat Tuhan itu bukan dengan disunat ya. Tapi kalau zaman sekarang kira-kira sunat itu diganti dengan apa? Yang secara jelas lahirnya kelihatan bahwa kita mengakui iman kita sebagai iman kita bahwa Yesus sebagai juru selamat kita, dibaptis. Jadi kita mengingat ini satu prinsip nih dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu sudah dibaptis, Bapak Ibu sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu sudah mati dalam kehidupan lamanya dan sekarang masuk dalam kehidupan yang baru. Yang Tuhan minta itu nggak cuma sekedar baptisan jasmania saja, tapi benar-benar hatinya itu udah masuk dalam kehidupan yang udah dibaptis oleh Tuhan. Jadi kita nggak hanya dibaptis oleh air, tapi benar-benar kita dibaptis oleh roh. Bisa dipahami? Jadi kalau misalnya dalam konteks pada saat itu orang Yahudi itu masih hidup hanya sekedar disunat jasmaninya saja, tapi dia nggak mau membuang dosanya. Kita juga belajar dalam kehidupan kita sekarang, kalau Bapak Ibu udah dibaptiskan dan Bapak Ibu bisa dengan hurufiyah, dengan kata-kata, dengan verbal mengatakan aku orang percaya, tapi yang diminta oleh Paulus bukan itu. Yang diminta oleh Tuhan Yesus bukan hanya sekedar iman dari kata-kata, tapi benar-benar disertai dengan kehidupan kita. Saya ulangi lagi nih. Dibaptis itu artinya apa tadi? Melambangkan apa? Bahwa kita udah mati dalam kehidupan lama kita dan kemudian kita sekarang masuk ke kehidupan yang baru. Dalam siapa kemarin kita belajar? Dalam Tuhan Yesus. Jadi kita belajar ketika Bapak Ibu udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, harapannya dalam kehidupan kita kita bisa tunjukin hidup kita yang benar-benar udah diselamatin oleh Tuhan. Minggu lalu kita udah belajar bagaimana Tuhan sudah mengangkat kita. Ingat itu ya. Kita minggu lalu diingatkan betapa hinanya kita, tapi Tuhan Yesus masih mau angkat kita. Dan kita belajar hari ini bahwa jangan sampai kehidupan kita cuma sekedar dibaptis secara lahiriah, tapi hidup kita nggak kita kasih sepenuhnya buat Tuhan. Tuhan ngingetin itu buat kita. Saya nggak akan panjang-panjang di situ. Tapi kita diingatkan lagi, bahkan dulu kita tuh nggak dianggap. Kita nggak dianggap oleh orang-orang Yahudi. Puji Tuhan kalau di sini di Indonesia itu apapun agamanya masih dianggap satu sama lain, terutama di Argosari. Tapi kalau dulu, saya cuma garis bawain di bagian satu ini. Dulu, kita nggak masuk dalam hitungan loh. Ngerti maksudnya? Kalau Tuhan Yesus dulu udah mati di atas kayu salib, bangkit, memberikan keselamatan itu, sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita nggak masuk dalam hitungan. Tetapi ketika Bapak Ibu menyerahkan diri Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam hitungan itu. Itu yang dijelasin bagian selanjutnya. Kita coba lihat lanjutannya dulu. Monggo Mas Bergas. Lanjut lagi. Dulu kita tidak termasuk keluarga umat pilihan. Lanjut lagi. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Pak Diakon, boleh tolong bacain ayat ini? Pak Diakon mana ya? Oh itu. Ayat 12 Pak Diakon. Bahasa Jawa nih. Efesus pasal yang kedua ayat ke-12 nganggo bahasa Jawa terjemahan tahun 81 yang tadi dipakai oleh Pak Diakon.
Monggo. Pasal 2. Nggih, matur nuwun. Tadi dikatakan bagian ini tanpa. Kalau tadi bahasa Jawanya dalam bahasa Jawanya tanpa itu ditulis apa? Kung? Hah? Tanpa. Kalau sempat ada di bagian selanjutnya, tanpa itu ditulis dengan kata pisah, terpisah dan ini sama banget dengan di bahasa Inggrisnya dikatakan separate apart, far from someone, apart from Jesus. Jadi kita melihat bagaimana waktu itu, waktu kita sebelum punya Tuhan Yesus, ketika kita masih terpisah, kita jauh dari Tuhan, katakan kita tuh nggak termasuk keluarga Israel. Dan kalau dalam artian kita juga nggak masuk dalam keluarga negaraan surga. Dan kemudian kalau kita lanjut, saudara-saudara, kita lihat bagaimana ketika kita tanpa Tuhan Yesus dikatakan bahwa kita nggak mendapat bagian dalam janji Tuhan. Mau dilanjut, dikatakan. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Jadi kalau Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati ketika kita setia, kita belum nggak dapat janji itu. Ketika kita belum punya Tuhan Yesus. Tapi ketika kita udah punya Tuhan Yesus, kita udah jadi warga umat pilihan, kemudian kita dapat janjinya, kemudian kalau dilanjut ada apa Mas Gargas? Kita nggak punya pengharapan dulu. Tanpa pengharapan secara jelas sudah dikatakan. Dan kemudian terakhir dikatakan bahwa kita juga jauh dari Tuhan. Tanpa Allah. Di mana nih? Dunia. Jadi sebelum kita punya Tuhan Yesus dalam hati kita tuh di dunia tanpa Tuhan. Tuhan yang menciptakan dunia, Tuhan yang mampu memberkati kita, Tuhan yang mampu melindungi kita, Tuhan yang mampu menyertai kita dengan kekuatannya. Sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita nggak punya ini. Kerasa nggak bedanya? Sebelum kita terima Tuhan Yesus tuh hidup kita, nggak tahu, bahasanya bener nggak ya? Ngelongsoki apa? 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 Sengsara, susah, tanpa pengharapan. Tapi ketika kita udah terima Tuhan Yesus, kita tuh punya pengharapan Bapak Ibu sekalian. Dan ketika Bapak Ibu sekarang udah punya Tuhan Yesus, ketika Bapak Ibu baca Alkitab, Bapak Ibu akan dikuatkan dengan janji-janjinya Tuhan. Dan terlebih Bapak Ibu sekalian yang terpenting, ketika kita punya Tuhan Yesus, kita tuh termasuk sebagai umat pilihan. Kita termasuk sebagai keluarga kerajaan Israel yang kalau kita ingat dalam pembahasannya Tuhan Yesus bagaimana kita ketika terima Tuhan Yesus kita tuh dicangkokkan ke dalam kerajaan itu. Kita diangkat jadi anaknya. Kita yang bukan siapa-siapa tapi dianggap karena kita terima Tuhan. Jadi di bagian awal ini kita diingatkan betapa kita dulu sengsara dalam Tuhan Yesus. Nggak dianggap, nggak masuk dalam hitungan, tanpa pengharapan, tanpa janji dari Tuhan. Dan bahkan tanpa Tuhan di dunia. Bapak Ibu terutama mungkin yang kalau anak-anak mungkin beda ya ketika udah dari kecil ke gereja. Buat kita yang mungkin pas masa dewasanya pernah kita bukan orang Kristen, bukan orang yang ke gereja, tapi kemudian kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ada yang kerasa bedanya? Beda nggak rasanya sebelum ikut Tuhan Yesus dan sesudah ikut Tuhan Yesus? Beda. Ada bedanya ya Mbah ya? Nah, nanti bisa di-sharingkan di sekolah minggu ya. Ada bedanya. Mungkin buat sekarang anak-anak ketika udah dari kecil ke gereja, dari kecil udah dengar Tuhan Yesus, mungkin udah merasa bahwa udah ikut Tuhan Yesus, saya mau ingatkan yang terpenting hati kita nih. Hati kita udah dibaptiskan belum secara roh? Apakah kita cuma dibaptiskan dari secara jasmani, secara air saja? Tapi apakah benar-benar hati kita udah buat Tuhan Yesus? Dan harapannya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bisa benar-benar punya Tuhan Yesus, sehingga kita mau menyadari kondisi awal kita dulu kayak gini, tapi kita mau lanjut di bagian kedua, bagaimana Tuhan Yesus telah menolong kita. Sebelum ke sana, ada satu video. Dulu tuh mungkin kita kayak gini, teman-teman. Ada satu pria, cowok SMA, mungkin ada SMA, tahu ya, merasakan mungkin pernah, aku nggak punya teman, aku nggak tahu kenapa nggak punya teman katanya.
pulang sendiri, ke kantin sendiri. Ada yang ke kantin sendiri sama dua. Semoga punya teman-teman semua ya. Tuh sampai main aja sama tembok. Ada kayak gini di sekolah, jangan sampai ya. Tapi akhirnya nanti dia akan menyadari kenapa teman-temannya nggak mau dekat sama dia. Ngapain mereka? Untuk hidung. Ternyata dia punya masalah BB, bau badan. Sampai akhirnya ada satu benda jatuh dari langit. Parfum. Terus kemudian dia buka parfumnya. Dia pakai di tangan. Wah, wangi. Terus kemudian dia coba pakai. Jangan pakai banyak-banyak ya, biar hemat. Oh ini panjang banget, kanan, kiri, depan, belakang pakai semua. Terus akhirnya pas. Oh, jadi banyak temennya ya. Tapi bahaya juga, yang deketin cowok-cowok semua. Tapi kita ngelihat bagaimana dulu kondisi itu kita kayak gitu dulu nggak dianggap, kita dulu orang yang kotor, tapi beda dengan si mas-mas tadi, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita nggak hanya kita bukan diterima oleh manusia di sekitar kita, tapi kita diterima oleh Tuhan Yesus di surga. Amin. Nah, kalau tadi itu kondisi awal kita sebelum kita terima Tuhan Yesus, sekarang kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mempersatukan kita. Dulu, jadi bayangannya gini saudara-saudara, dari konteks yang tadi kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang nggak nganggap orang Yunani, orang Yahudi yang nggak nganggap orang Ngargosari untuk jadi orang Kristen, tapi di sini Paulus ngingetin kita bagaimana di dalam Tuhan Yesus, walaupun kita beda latar belakang, tapi kita sudah dipersatukan dalam Tuhan Yesus. Nah, itu akan kita pelajari di bagian yang kedua. Dan bagaimana Paulus mengajarkan kita betapa pentingnya kita yang udah dipersatukan dalam Tuhan Yesus ini. Mau dilanjut. Kata di ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu apa nih? Jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, di sini bukan membahas tentang mengenai jauh dekatnya kita sama Tuhan, itu udah pembahasan minggu lalu. Dan kalau kita melihat konteksnya di sini, Paulus sedang menjelaskan bagaimana kalau tadi ada perbedaan, kayak ada orang Yunani dan orang Yahudi yang Kristen nggak mau terima orang Yunani. Dan kita diingatkan oleh Paulus bahwa ketika kita udah sama-sama terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, udah nggak ada lagi tuh yang namanya orang jauh, nggak ada lagi yang namanya orang dekat. Jadi semuanya itu jadi satu di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita belajar kayak kita di Ngargosari, nggak ada lagi tuh kita ngelihat, oh ya nanti untungnya di sini nggak ada ya. Depan itu tempat duduknya orang Penggung, yang depan bagian timur itu timur ini ya. Kemudian di barat itu tempat duduknya orang Bonbimo, belakang itu tempat duduknya orang Winong, sini tempat nggak ada. Kita benar-benar udah dipersatukan dalam siapa? Dalam siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat kita nggak perlu lagi merasa, oh aku orang jauh, aku bukan teman mereka, enggak. Tapi dalam Tuhan Yesus kita sudah menjadi satu. Kita udah jadi dekat dengan satu sama lain karena Tuhan Yesus. Kita mungkin memang kita perlu mengingat bagaimana kenapa sih orang Yunani dimusuhin oleh orang Yahudi. Karena dalam konteksnya pada saat itu sebelum orang Yahudi dijajah oleh Roma, mereka tuh dijajah oleh orang, ada yang menebak? Orang Yunani. Orang Yunani sempat menjajah orang Yahudi, sehingga orang Yahudi nggak mau terima kalau ada orang-orang Yunani yang mau jadi Kristen. Jadi ada perselisihan, ada perseteruan, ada perbedaan pendapat, ada merasa nggak nerima karena masalah pribadi, karena masa lalu yang dulu pernah ditindas oleh orang Yunani. Tapi kita melihat bagaimana di ayat 14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah apa ini? Mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan apa nih? Tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi kalau Paulus mengingatkan, jadi sekarang tuh nggak ada lagi orang Yunani, nggak ada orang Yahudi, semuanya udah dipersatukan. Kalau kemarin ada perseteruan, semuanya itu sudah dirubuhkan, semua persoalan, semua rintangan, semua benteng yang memisahkan Yahudi dan Yunani sudah dipisahkan, sudah dihancurkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Jadi kita belajar bagaimana orang Yahudi dan Yunani diingatkan bahwa mereka tuh udah bisa bersatu.
Karena seharusnya ketika mereka terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang adalah sumber damai, kedamaian itu akan dipancarkan dengan mereka akan bersatu, akan mendamaikan, akan mengampuni, akan mampu mengampuni dan memaafkan orang yang pernah salah sama mereka. Bisa dipahami? Jadi yang diajarkan oleh Paulus ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, minggu lalu kita belajar bagaimana di dalam Tuhan Yesus kita diperdamaikan dengan Allah Bapa yang ada di surga. Ketika dosa-dosa kita sangat banyak dan kita nggak layak untuk diampuni, tapi dalam Tuhan Yesus kita didamaikan dengan Allah. Harapannya dengan kesadaran kita akan kedamaian Tuhan yang Tuhan kasih, sekarang kita mau memberikan kedamaian itu kepada teman-teman kita. Bisa dipahami ya? Mungkin kita sebagai orang-orang di gereja, terutama kita bahas ya tentang bagaimana kita di gereja. Kita latar belakangnya berbeda, ya itu bisa disadari. Tapi mungkin dalam keberjalanan kita, dalam sejarah kehidupan kita di gereja ini saja, mungkin banyak hal yang pernah kita lakukan dan itu salah di mata teman-teman kita. Atau mungkin orang lain pernah salah sama kita. Pasti ada ya? Mungkin saya juga pernah menyakiti hati Bapak Ibu, dan mungkin secara nggak sadar Bapak Ibu juga melakukan hal yang nggak enak buat saya. Tapi saya nggak pernah mengkit itu, karena saya udah punya ini. Dan harapannya kita sebagai jemaat, satu sama lain, kita sebagai keluarga, kita punya hal ini. Kesadaran bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Harapannya kesadaran itu membuat kita mendamaikan diri kita dengan orang-orang yang pernah salah sama kita. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang punya sejarah bikin salah sama kita bisa ampuni itu. Kita bisa maafkan itu. Karena kita udah punya siapa? Udah punya Tuhan Yesus. Bukan karena dia udah bayar 1 juta pada kita, bukan karena dia udah memberikan uh, apa istilahnya ya, uang merasa bersalah atau dia ngelakuin banyak hal baik pada kita baru kita mengampuni, tidak. Karena kita tahu kemarin kita diampuni oleh Allah Bapa, apakah itu atas hasil kerja keras kita? Tapi karena kasih karunia. Begitu juga ketika kita ada salah sama orang lain atau orang lain punya salah sama kita belajar untuk dapat mengampuni atas kasih karunia. Bisa dipahami Bapak Ibu? Terima kasih. Tapi kita mengingat bagaimana hidup kita, ingat bahwa gereja itu bukan isinya, gereja bukan malaikat semua ya. Yang ke gereja itu masih siapa? Manusia yang masih berjuang untuk hidup semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kadang-kadang mungkin saya juga ada salah dan saudara-saudara kita ada salah, ya nggak perlu kaget karena kita masih sama-sama apa? Manusia. Karena itu kita belajar supaya kita bisa terus bersatu, kita bisa seperti tim kesebelasan tadi yang latar belakang berbeda-beda tapi bisa punya satu tujuan. Kita mau nih ngampunin satu sama lain. Karena kalau misalnya kita tidak mengampuni dan kita simpan kemarahan itu, kesalahan orang lain itu dalam hati kita, yang rugi siapa sih? Yang rugi Tuhan Yesus. Enggak, kita sendiri. Kalau kita masih mendem itu, unconsciously dalam pikiran kita itu bikin kita stres loh. Kalau kita nggak menyerahkan itu pada Tuhan dan kita coba pikirin sendiri, itu malah membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak benar dalam kehidupan kita. Saya cuma mengingatkan kadang-kadang kalau kita punya kepahitan hati, kita punya masalah sama teman-teman kita, itu malah akan menarik kita dari kesetiaan kita pada Tuhan. Padahal Tuhan pengen banget kita setia. Tapi karena satu masalah kecil ini, karena satu masalah yang kita anggap besar, karena kita nggak punya damai sejahtera ini, kita jadinya mundur dari Tuhan, kita undur dari Tuhan, dan saya cuma mengingatkan bagaimana penting sekali Bapak Ibu dalam kehidupan kita bergereja, sadarilah Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, memberikan kita pengampunan dengan cuma-cuma, harapannya kita bisa lakukan itu. Mungkin dalam hati akan ada yang bilang, saya ini manusia biasa Pak Jalu. Manusia itu ada batasnya. Sering nggak kita dengar kayak gitu? Apalagi di sinetron ya. Tapi kira-kira murid Tuhan Yesus, boleh nggak ya berkata-kata kayak gitu? Karena kita mengingat bagaimana kita jadi muridnya siapa, dan kita berarti harus ikut teladannya siapa? Ada nggak Tuhan Yesus bilang kayak gitu? Aduh, Markus, saya ini manusia biasa. Jadi, udahlah, kamu udah banyak banget dosanya, jadi saya nggak mau ngampuni kamu lagi. Apakah dia bilang kayak gitu? Enggak. Tapi
seberapa banyaknya dosa kita, Tuhan tuh tetap berjuang dengan keras. Bahkan ia mau nanggung itu semua, bahkan sampai berseru kepada Tuhan di Getsemani untuk ngapain? Untuk nanggung kesalahan kita yang sebenarnya kita nggak perlu, kita nggak bisa dapetin itu. Saya cuma kasih tahu, teladan kita Tuhan Yesus. Teladan kita bukan caranya manusia. Teladan kita bukan orang-orang di sinetron yang bisa bilang kesabaranku ada batasnya. Enggak. Kita ikut siapa? Tuhan Yesus. Ini saya bukan ngomongin masalah saya sebagai gembala dan untuk mengatur kedisiplinan dalam gereja, bukan. Tapi untuk relasi kita antar sesama umat percaya. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, saya pasti akan kasih tahu dan saya akan tegur, saya akan kasih sanksi. Tapi kalau misalnya hubungan kita dalam sesama, kalau ada yang salah, kita perlu mengampuni. Itu yang mau saya kasih tahu hari ini. Betapa pentingnya kita yang udah punya damai sejahtera dan kita diingatkan bahwa jangan sampai permasalahan kita, perseteruan kita di masa lalu itu membuat kita nggak bisa merasakan damai sukacita dari Tuhan. Caranya gimana untuk bisa berdamai dengan teman-teman kita? Sederhana. Ingat bagaimana Tuhan mengampuni kita dengan kasih karunia, dan dengan kasih itu kita ampuni teman kita. Atau mungkin pada saat ini disadarkan, oh iya ya, kemarin aku ada kesalahan, ada keliruan. Jangan keraskan hati, jangan malu untuk merendahkan hati, merendahkan diri untuk datang kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya, dan kita maaf. Dan kita minta maaf. Dan kemudian ini penting buat kita dikatakan di ayat 15, sebab dengan matinya Tuhan Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dan kemudian dikatakan untuk menciptakan keduanya menjadi apa nih? Manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kita diingetin lagi nih, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan teman-teman tahu ketika terima Tuhan Yesus ada perlambangan tuh Bapak Ibu dan Saudara dibaptis dan ditenggelamkan, mati dan kemudian hidup dalam kehidupan yang mana tuh tadi? Baru, manusia baru yang baru banget dibuat, yang fresh, masih segar, belum terkontaminasi oleh dosa lagi. Jadi kita melihat bagaimana ketika kita udah hidup sebagai manusia yang baru, kita harus hidup dengan cara hidup yang baru. Kalau dulu sebagai manusia lama kita nggak bisa mengampuni, kita susah banget untuk memaafkan orang lain, tapi seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita, dalam kehidupan baru kita, harusnya kita juga bisa mengampuni. Jadi, Pak Julu nggak praktis banget sih? Enggak, itu udah praktis banget. Gimana cara kita mengampuni orang lain? Ingat bagaimana Tuhan Yesus sudah menjadikan kita baru, padahal kita nggak layak untuk diperbaharui, tapi kita punya kesempatan untuk dapat hidup yang baru dalam Tuhan. Jadi saya cuma kasih tahu Bapak Ibu sekalian, terutama udah dibaptis nih, yang katanya udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saya cuma ingetin, kita sudah masuk dalam kehidupan yang baru, dalam Tuhan Yesus, dengan pengorbanan yang begitu besar di atas kayu salib, dan sekarang bagian kita untuk bisa memancarkan kasih itu. Dimulai konteks hari ini, mulai dari keluarga kita di gereja. Atau mungkin bahkan di dalam rumah tangga kita lagi ada perselisihan, ada pertengkaran. Ingat untuk bisa mengampuni, karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengampuni kita. Kalau pada sama-sama tunggu-tungguan, kayaknya dia yang salah, jadi aku mau nunggu dia minta maaf sama saya. Terus sisi satu lagi juga bilang hal yang sama. Bisa damai nggak tuh? Nah, mulai dari kita untuk mengampuni dan kita mau mulai perdamaian itu dalam keluarga kita dan bahkan dalam gereja, dalam hubungan kita dengan sesama jemaat. Dan kemudian kita lihat bagian selanjutnya, di bagian keempat, di yang kedua ini dikatakan kematian yang mendamaikan kita semua dengan Tuhan. Jadi Paulus menyelipkan lagi, tidak hanya mendamaikan kita antar manusia sehingga nggak ada lagi orang gumuk rejo, nggak ada lagi orang penggung, nggak ada lagi orang asli Ngargosari, ada orang pendatang, nggak ada. Tapi semuanya itu dipersatukan. Dipersatukannya untuk sama-sama didamaikan dengan Allah. Dan untuk memperdamaikan keduanya, berarti orang Yahudi non-Yahudi tadi, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Jadi katakan bahwa mereka itu sudah diperdamaikan dengan Allah, dan harapannya itu yang menjadi dasar kita juga. Ini katakan 17, ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi nggak ada bedanya ya. Mau yang baru dibaptis kemarin, yang dibaptis 20 tahun yang lalu,
atau yang udah usia Kristen dari lahir, atau yang baru 1 tahun 3 tahun belakangan, itu sama. Kita punya Tuhan yang sama, kita punya jalan keselamatan yang sama. Nggak ada lagi perbedaan antara orang Penggung, orang Argosari, orang Jakarta, orang Depok, nggak ada bedanya. Kita udah jadi apa? Jadi harapannya nggak ada beda-bedain lagi ya dalam gereja. Kalau misalnya mungkin ada sejarahnya kita ngelakuin itu, tapi harapannya kita udah nggak perlu kayak gitu lagi. Karena kita sekarang statusnya bukan WNI, tapi WNKA. Ada yang tahu nggak tuh apa? Warga negara kerajaan Allah. WNKS juga bisa. Tapi WNKA yang tadi barusan saya bilang. Itu ya teman-teman ya. Jadi harapannya dalam kehidupan kita sekarang udah nggak ada beda-bedain lagi. Status kita tuh dulu kayak apa. Enggak, kita udah sama-sama dalam Tuhan sekarang. Dan kita udah punya kabar baik yang sama. Kita lanjut dulu Mas. Dan harapannya nih dalam kehidupan kita bisa kayak ini. Kayak video ini. Jadi ini ada 2 spesies hewan yang berbeda. Yang satu anjing, yang satu kucing. Yang kita tahu biasanya mereka kejar-kejaran, tapi ini mereka malah apa? Malah sayang-sayangan. Malah bisa menunjukkan kasih satu sama lain gitu ya. Nyaman dengan yang dulu mungkin musuhnya, tapi bisa nyaman, bahkan bisa sampai pelukan gini. Nggak tahu sih dibayar berapa ikan atau berapa daging, nggak tahu sih ya. Tapi bisa loh, bisa bersatu kayak gitu. Oke Mas Bergas. Jadi kita belajar bagaimana harapannya ketika kita tahu masa lalu kita seperti itu dan kita udah terima Tuhan Yesus, dan mungkin pada saat ini masih ada yang bergumul sehingga tidak bisa berdamai satu dengan yang lain, terkhusus di dalam gereja. Kita dikasih tahu bahwa dalam Tuhan Yesus kita yang udah didamaikan dengan Allah, kita sebenarnya udah punya perdamaian itu dengan saudara kita. Jadi sebenarnya kalau dulu sebelum kita terima Tuhan Yesus, ada masa lalu yang menjadi tembok untuk kita berdamai dengan orang itu. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah robohin tembok itu ketika kita udah terima Tuhan Yesus. Makanya belajarlah, janganlah Bapak Ibu bangun tembok itu lagi, sehingga teman-teman nggak bisa deket lagi sama orang itu. Padahal Tuhan udah kasih kesempatan untuk kita bisa berdamai. Tapi kadang-kadang kita lupa ngelihat kasihnya Tuhan yang udah begitu besar, kita ngelihat hanya ego kita, melihat ketidaksukaan atau kebencian dalam hati kita, sehingga kita dengan sadar malah membangun tembok itu lagi dengan saudara-saudara seiman kita. Jangan ya. Tuhan udah dengan darahnya yang mahal merobohkan tembok itu supaya kita bisa berdamai dengan teman-teman kita. Tapi kadang-kadang kita masih suka terkontaminasi dengan pikiran jahat kita, dan walaupun itu kecil bisa dipakai iblis untuk kita bangun tembok itu sehingga kita nggak bisa dekat lagi sama saudara-saudara seiman. Kenapa penting untuk kita berdamai dengan saudara-saudara seiman kita, terkhusus keluarga kita di satu gereja ini? Kenapa? Bisa bayangin nggak kalau misalnya Bapak Ibu serumah tapi nggak saling mengasihi di rumah? Bisa enak nggak keluarganya? Bisa? Atau mungkin satu rumah dengan anaknya, tapi anaknya nggak pernah nunjukin kasih pada orang tuanya, dan begitu juga orang tua nggak pernah nunjukin kasih pada anaknya, nggak akan berjalan dengan baik. Dan begitu juga kita sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus, kita perlu mengasihi. Semalam saya diingatkan bahwa kita ke gereja itu bukan cuma sekedar rutinitas ya. Ada yang merasa ke gereja cuma rutinitas, terus pulang nggak dapat apa-apa. Sadarlah, kalau Bapak Ibu ke gereja tapi pulang nggak dapat apa-apa, mungkin hatinya nggak lagi fokus sama Tuhan. Tapi saya cuma mau ingatkan, ketika Bapak Ibu ke gereja, memberikan 1 jam, 2 jam buat Tuhan, fokuslah pada Tuhannya. Kalau tadi kita memuji Tuhan, mungkin karena bahasa Jawa yang anak-anak muda nggak terlalu ngerti, tapi saya bisa menikmati kok ketika saya memfokuskan hati saya buat Tuhan. Dan ketika kita mau dengerin firman Tuhan dan mau mendengar kira-kira Tuhan menegur apa, jangan lihat sayanya, tapi lihat firman Tuhan yang dibaca. Dan harapannya itu bisa menegur kita, bisa menguatkan kita, bisa membalikan kita ke jalan yang Tuhan inginkan. Dan kembali lagi, kenapa kita perlu damai satu sama lain? Kenapa Bapak Ibu kalau nengok kiri depan belakang, atau mau screening, atau mau menyapu pandangan ke belakang, dan kita harus berdamai sama mereka semua? Kenapa? Karena ada tujuan yang mau Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Pertama, kita diingatkan bahwa kita itu adalah orang kudus. Kita itu keluarga Allah. Kita tuh harus bertumbuh dalam Kristus. Katakan ayat 19. Demikianlah kamu
bukan lagi orang asing dan pendatang. Jadi nggak ada orang Argosari, orang Penggung, orang Jakarta, orang Depok, enggak. Kita semua tuh apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita belajar nih bagaimana ketika kita udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita tuh udah jadi kawan sewarga, se-RT gitu mungkin ya bahasanya kalau Bapak Ibu ngerti. Kita tuh udah satu warga, satu status, kita itu sama-sama udah jadi orang-orang kudus, jadi orang-orang pilihannya Tuhan. Dan saya mau ingetin bagian penting, bagian terakhir bahwa kita itu udah jadi anggota-anggota keluarga Allah. Dan dalam keluarga itu harus saling mengasihi. Satu hal saja Bapak Ibu sekalian, karena kalau misalnya Bapak Ibu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pasti akan dapat tantangan di luar sana. Saya dengar beberapa cerita dari teman-teman SMP SMA, ketika mereka punya iman pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka itu agak dijauhin dari teman-temannya. Makanya saya berharap ketika teman-teman bisa ke gereja, teman-teman punya teman di gereja, karena sama-sama keluarga Allah, sama-sama punya kasihnya Tuhan Yesus dan bisa mengasihi satu sama lain. Karena kalau kita ambil keputusan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi kita memusuhi sama-sama orang Kristen, kita mau bersekutu sama siapa? Bisa dipahami nggak? Kita ngeliat konteks dari anak-anak kita aja. Mungkin ucap syukur kalau di Ngargosari nggak kerasa banget perbedaannya. Tapi nanti kalau satu saat Bapak Ibu akan merasakan bagaimana keputusan kita untuk percaya pada Tuhan Yesus itu berdampak dalam kehidupan kita. Orang-orang pada menjauhi kita, terutama ketika kita mau setia, mau taat pada Tuhan Yesus sehingga kita meninggalkan beberapa kegiatan di rumah, di RT kita, di rumah kita karena kita mau datang pada Tuhan, dan kemudian ketika pulang kita akan dapat omongan, ah kamu so suci ke gereja mulu, nggak ada waktu sama kami, kata teman-teman CRT. Tapi harapannya ketika kita ngambil keputusan itu dan kita ke gereja, kita bisa mengalami kasih, kita dikuatkan satu sama lain. Kalau misalnya kita masih ada dendam, kita nggak punya damai dengan sesama kita, kasihan. Kasihan kitanya, kasihan teman-teman kita. Di luar sana udah dimusuhin orang karena kita Kristen, sesama teman percaya malah dimusuhin juga. Enak nggak kayak gitu hidupnya? Enggak. Makanya jangan salah kalau nanti teman-teman kita akan mencari tempat yang nyaman di luar sana yang bisa menerima mereka, karena teman-teman di gereja nggak bisa menerima. Tapi saya cuma ingatkan, status kita adalah keluarga Allah. Jadi walaupun ada saudara-saudara kita yang salah, ada saudara-saudara kita yang pernah melakukan kesalahan yang menyakiti hati kita, tapi belajarlah untuk mengampuni, belajarlah untuk memaafkan, dan memberikan nasihat untuk membangun mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu penting buat kita. Beberapa waktu belakangan saya melihat walaupun teman-teman udah rajin ke gereja, tapi kita perlu introspeksi diri. Sudahkah kita punya kedamaian itu antar sesama jemaat? Jangan sampai kita sudah merasa menghiasi diri dengan rajin datang ke gereja, tapi ternyata baca Alkitab di rumah jarang. Doa di rumah lengkap-lengkap. Jangan itu. Ngobrol sama Bapak Ibu atau jadi berkat buat sama jemaat aja nggak bisa. Saya mau ingetin, kita perlu introspeksi. Harapannya, ketaatan Bapak Ibu ikut semua acara gereja itu disertai dengan perubahan hidup Bapak Ibu ketika keluar dari gereja. Dan harapannya kita nggak jadi serupa dengan dunia ya. Kita tahu hal-hal yang merusak tubuh kita, hal-hal yang nggak layak untuk kita ikuti atau kita konsumsi. Kita sebagai orang percaya, kita mau belajar untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu, yang dinikmati dunia, tapi yang tidak disukai oleh Tuhan. Kemudian ketika kita udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita dulu yang ditolak, dan kemudian sekarang kita sudah diterima dalam Tuhan Yesus dan kita sudah dipersatukan, kita bersama-sama harus jadi Tuhan Yesus sebagai apa nih? Batu penjuru. Seminggu ini kayaknya kita pernah bahas juga tentang batu penjuru, dan kita lihat ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Batu penjuru ini sangat penting dalam kehidupan kita. Secara mudahnya batu penjuru itu menjadi sebuah, kalau dalam pembangunan, batu penjuru itu ada untuk bisa ketika pekerja-pekerja membangun tembok, itu tinggal ngikutin batu penjuru itu. Batu penjuru itu biasanya ukurannya lebih besar dari yang lain. Dan itulah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita punya Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, kita yang mengaku sebagai muridnya Kristus harus hidup dibangun menyelaraskan dengan Tuhan Yesus. Bisa dipahami ya?
Tuhan Yesus pernah dihianati nggak? Pernah. Tuhan Yesus pernah disakiti? Pernah. Apakah Tuhan Yesus mengumpat mereka? Tidak. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mengampuni dan bahkan berdoa kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Dan sekarang Yesus itu jadi siapanya kita? Batu juru. Dan kita menyelaraskan hidup kita sama Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu menyelaraskan hidup kita dibangun sebagai Yesus sebagai batu penjuru? Ada satu hal indah yang ditulis oleh Paulus di bagian selanjutnya. Karena kita perlu bertumbuh bersama-sama menjadi sebagai bait Allah. Ayat 21 dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ingat kalau kita lihat bagian sebelumnya itu dikatakan bahwa setiap orang percaya itu dibangun oleh rasul, dibangun oleh para nabi, dibangun oleh para gembala yang disiapkan oleh Tuhan di gereja masing-masing, dan kita dibangun oleh mereka, dan kita juga membangun diri kita sendiri dalam Tuhan Yesus. Harapannya ketika kita menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, kita akan terbangun utuh menjadi bait Allah yang apa nih? Bait Allah yang apa? Kudus. Jadi, kita perlu menyadari, ketika Bapak Ibu berkumpul di gereja, bersatu hati, dengan tujuan sama-sama dibangun buat Kristus, kita jadi apa? Bait Allah yang kudus. Artinya apa? Nggak cuma bait Allah yang tidak kudus ya, tapi bait Allah yang kudus, yang artinya Tuhan mau turun dan singgah di tengah-tengah kita. Senang nggak kalau Tuhan Yesus mau turun, ada bersama dengan kita, dan mendengar pujian kita, mendengar doa kita, dan mau memberkati kita? Mau nggak kayak gitu? Karena itu, ini nggak sedang berbicara tentang kita secara pribadi, tapi kita secara gereja. Sebagai satu keluarga dalam Kristus, kita perlu sadar untuk membangun diri kita, menjadikan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Dan dengan demikian, ketika kita mau menyelaraskan hidup kita masing-masing dengan Tuhan Yesus, kita akan menjadi bait Allah yang kudus. Jadi, harapannya ketika kita beribadah, kita nggak akan pernah pulang sia-sia. Karena kita memfokuskan hidup kita, pikiran kita pada Tuhan Yesus ketika kita di gereja. Ingat ya, dia tumbuh seluruh di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih. Rapih apa nih? Tersusun, nggak berantakan. Kita belajar, kalau kemarin di PKB saya udah ngasih tahu teman-teman semua ke gereja pas tugas pakai Alkitab buku, jangan pakai Alkitab HP. Kita mau biasain itu sekarang. Walaupun Pak Jalu, teknologi udah bagus banget, masa kita masih pakai Alkitab buku sih? Enggak, kita mau belajar disiplin buat Tuhan. Kalau mungkin Mas Yosua masih pakai, Mas Revi masih pakai, karena kemarin pas saya kasih tahu itu, Mas Revi masih baru pulang kerja, Mas Yosua udah berangkat kerja, jadi nggak dengar, tapi saya mau kasih tahu lagi. Kemarin kita udah komitmen bareng-bareng, yang anak-anak muda, ketika ke gereja, baca Alkitabnya dari mana? Alkitab buku. Dan kalau mau nyatet, nyatet di buku catatannya. HP dibuka setelah ibadah. Kalau misalnya Bapak Ibu ikut itu, monggo. Itu buat kebaikan kita juga. Saya mau ingetin lagi, terutama buat yang tugas-tugas nih, para petugas, jangan lupa kalau tugas, baca Alkitabnya dari mana? Kitab buku. Karena kita mau belajar, kita mau dibangun rapih, tersusun nih. Buat siapa? Buat Tuhan. Kita mau belajar untuk kita lebih disiplin buat Tuhan. Jangan sampai karena kita udah terlena dengan berkat Tuhan kasih tahun 2022, terus sekarang kita mulai 23 tapi lemes. Jangan sampai itu. Dan makanya saya harap teman-teman bisa semakin bersemangat dan nggak cuma tumbuh sebagai bait Allah yang kudus secara kelompok sebagai gereja, tapi Tuhan harapkan ini juga nih. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi apa nih? Tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi ini pembahasan yang penting kita pelajari sebagai orang percaya, nggak cuma sebagai pribadi, tapi juga sebagai salah satu pribadi dalam gereja. Jadi pertama, kita masing-masing perlu satu pikiran, satu tujuan menjadikan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kita, sehingga kita bisa benar-benar menikmati ibadah, karena semua dari kita itu fokusnya pada siapa? Tuhan. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan terbaik bagi Tuhan, sehingga Tuhan mau turun dalam ibadah kita. Kebayang nggak? Kalau misalnya kita ibadah nih, tapi hati kita nggak buat Tuhan, sehingga kita nggak termasuk sebagai bait Allah yang kudus. Jadi cuma sekedar bait Allah, tapi Tuhan nggak mau turun dalam kehidupan kita.
Enggak, dalam ibadah kita. Kalau tadi teman-teman pengennya Tuhan turun dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, belajarlah bangun kita sebagai gereja dengan baik. Kalau masih ada yang gerunjel dalam hubungan Bapak Ibu dengan teman-temannya, ayo kita belajar untuk bisa mengampuni itu. Dan kita belajar, kalau tadi di Roma dikatakan, orang Yahudi yang sebenarnya itu yang nggak kelihatan keyahudiannya. Jadi kita belajar ketika kita mau mengampuni pun, itu nggak perlu depan orang banyak, tapi yang penting kita bisa rekonsiliasi, kita bisa berdamai dengan pribadi itu. Dan selain Paulus bilang bagaimana kita harus bertumbuh sebagai gereja, bagian terakhir nih. Ketika kita mau dibangun di dalam Tuhan Yesus, pastikan diri kita jadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi ingatlah, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudusnya tinggal di mana? Dalam diri kita, dalam hidup kita. Karena itu sadarlah, jaga kehidupan kita, jaga diri kita, bangun diri kita, sehingga kita benar-benar menjadi tempat kediaman. Sehingga Yesus, Roh Kudus, itu betah tinggal dalam hidup kita. Ada yang pernah nyoba, terutama ibu-ibu nih. Ada yang pernah nyoba seharian gak nyapu, gak ngepel, rasanya gimana di rumah? Hah? Gimana Bumi? Pasti dikit-dikit jalan. Ngapain tuh? Ada nggak enak ya tinggal di rumah yang nggak kita sapu. Kalau ada Bu Rudi tuh nyapu pagi sama sore teman-teman. Duh kalau saya mah pagi sama pagi aja nyapu ngepel udah cukup. Tapi kalau Bu Rudi tuh pagi disapu, sore disapu. Nah, kenapa? Karena semakin bersih rumah kita, enak nggak ditinggalin? Enak. Dan begitu juga bayangin nih, tubuh kita bukan tubuh kita lagi. Ada satu pribadi lagi yang tinggal dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan. Berarti kita harus jaga nih kebersihan hidup kita. Dengarkan senandung-senandung firman Tuhan dengan kita baca Alkitab. Dan terlebih kalau masih ada serpihan-serpihan kecil dosa dalam kehidupan kita, bersihin. Karena kita lagi mau bangun hidup kita untuk jadi tempat tinggalnya siapa? Siapa? Roh Kudus. Ingatlah, sebagai gereja kita harus bangun gereja ini untuk menjadi bait Allah yang kudus. Caranya gimana? Kita masing-masing menjadikan Yesus sebagai batu penjuru kita. Dan kemudian yang kedua, secara sadar kita mau bangun terus hidup kita sehingga setiap hari, nggak cuma hari Minggu aja, tapi hari Senin sampai hari Minggu lagi, Roh Kudus nyaman tinggal dalam hidup kita. Ambil keputusan-keputusan yang benar, termasuk bagaimana kita mau memberikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan, dan tidak hanya sebagian buat Tuhan saja. Karena itu nanti saya tetap menunggu teman-teman semua yang belum bisa hadir sekolah minggu, nanti habis kebaktian monggo kita bisa join sekolah minggu untuk kita bisa sharing apa sih pergumulannya untuk firman Tuhan hari ini, bagian apa sih yang memberkati, bagian mana yang menasehati saya, bagaimana yang penting buat saya, kiranya itu bisa kita sharingkan di sekolah minggu. Sadarilah kalau sebenarnya Bapak Ibu nggak ada kegiatan apa-apa di rumah, tapi Bapak Ibu milih untuk pulang, kita ikut Roh Kudus atau enggak? Atau kita sedang ngikutin pikiran kita sendiri dan ego kita sendiri? Monggo dilanjut Mas Firdas. Bagi kesimpulan, yang pertama, dahulu kita tidak termasuk dalam hitungan umat Allah. Kita nggak punya janjinya Tuhan, kita nggak punya pengharapan, kita hidup tanpa Tuhan di dunia. Tapi dalam Tuhan Yesus, Ia telah membuat kita masuk ke dalam hitungan tersebut, hitungan orang-orang yang diselamatkan. Karena itu ingatlah, ketika kita terima Tuhan Yesus, kita udah nggak ada lagi perbedaan nih. Kita semua udah jadi satu warga kerajaan surga. Dan pengorbanan Tuhan Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah, maka kita harus berdamai dengan saudara seiman kita. Ingatlah, kita perlu membangun kehidupan rohani kita secara pribadi, sebagai satu kelompok, sebagai sebuah gereja, sehingga Tuhan berkenan hadir dalam setiap ibadah kita. Yang keenam, kita perlu membangun kehidupan rohani secara pribadi, sehingga Tuhan berkenan tinggal dalam hidup kita setiap hari. Iya, akan ada yang bilang, Roh Kudus kan kalau udah kita terima nggak bakal meninggalkan kita seperti yang di perjanjian lama. Benar. Tapi kalau misalnya hidup kita masih kita penuhi dengan kotoran dosa, kita nggak akan bisa dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus itu akan hanya mengambil bagian kecil di ruang belakang rumah kita
dan kita yang ada di ruang tamu, kita yang ada di ruang keluarga. Tapi kita mau persilakan Tuhan Yesus memenuhi seluruh ruang di hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami betapa kami sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, betapa kami sudah merasakan kasih yang begitu besar dari-Mu Bapa. Karena itu tolong kami supaya kami bisa benar-benar memanggul salib kami, supaya kami bisa benar-benar melakukan bagian kami ketika kami sudah diselamatkan. Sekarang bagian kami untuk membagikan kedamaian dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini sedang ada yang bergumul dalam kehidupan kami masing-masing, dengan hubungan dengan dalam keluarga atau dalam gereja atau dengan tetangga kami Bapa, dan kami butuh kedamaian itu, kiranya Kau boleh ingatkan kami betapa besar kedamaian telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau telah mendamaikan kami dengan Bapa, karena itu tolong kami dengan kedamaian ini untuk kami boleh berdamai, memulai sebuah perdamaian dengan saudara-saudara kami. Terima kasih banyak untuk firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan merespon firman Tuhan. Ada satu pujian Jawa yang berjudul Manggul Salib. Bagaimana kita mau turut mengikul salib. Bagaimana kita terima keselamatan, kita nggak hanya mau menikmati keselamatan itu saja, tapi nggak mau ikut perintah Tuhan, nggak mau ikut maunya Tuhan, tapi kita mau belajar, aku mau terima keselamatan, aku mau pikul salibku. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian Manggul Salib.